Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah para santri sekalian, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya kita bisa bersua lagi, bertemu lagi walau hanya di layar kaca melalui akun YouTube ini. Akan tetapi rasa syukur haruslah juga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan adanya KBM online ini, pembelajaran jarak jauh ini, kita dapat kembali lagi menggali ilmu di pesantren kita tercinta. Ya. Insyaallah Al-Fakir Ustadz Daniel Fatahillah akan mengampu pelajaran ilmu nahwu dan shorof untuk kelas 2A. Teman-teman sekalian yang kelas 2A, pengajar nahwu sorofnya adalah Al-Fakir, itu Ustadz Daniel Fatahillah. Bagi yang belum kenal, selamat kenal. Insya Allah kitab yang akan kita gunakan ke depan adalah kitab Panduan Belajar Bahasa Arab Muntaha, karangan Ustadz Muhammad Rohmah Rozikin MPD. Insya Allah Ustadz yakin kalian semua sudah punya kitab-kitabnya, tinggal dibaca dan dimurojahi, lalu ikuti pelajaran yang Ustadz berikan. Tidak berpanjang lebar, mari kita langsung masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran ilmu nahwu dan shorof. Ya, Ustadz akan sampaikan inti-inti poin, materi-materi secara inti, secara isi, tapi tidak membacakan ini secara teks, karena kalian semua pastinya sudah punya kitab di rumah masing-masing. Gitu. Ustaz hanya tambahkan apa yang perlu ditambahkan, menyampaikan isi yang penting-penting, supaya dan memudahkan kalian untuk memahami, insya Allah. Tapi untuk teks silahkan baca di kitabnya masing-masing, karena semua sudah punya kitab masing-masing. Mari kita lihat bab yang pertama, yaitu tentang mengapa bahasa Arab terkesan sulit. Ini mengapa bahasa Arab terkesan sulit. Sebelum kita masuk ke inti pokok pembelajaran nahwunya dan sorofnya, kita preteli dulu dan kita muhasabah diri dulu tentang mengapa bahasa Arab terkesan sulit. Bahasa Arab terkesan sulit apalagi bagi kita para pemula yang baru belajar bahasa Arab dan ingin menguasai teknik membaca kitab. Kebanyakan keluhan yang diterima daripada pemula pembelajaran bahasa Arab nahwu adalah metode pembelajaran yang terkesan klasik atau konvensional, yang mana kebanyakan yang konvensional atau klasik itu menggunakan kitab-kitab klasik seperti Matan Jurmiyah atau Imriti atau Alfiyah atau Syarah Alfiyah dan lain-lain, yang mana juga menggunakan bahasa Arab. Ya, menggunakan bahasa Arab, sudah itu bahasa Arabnya bahasa Arab klasik. Ya, buat kita yang pemula baru ingin belajar bahasa Arab, tentunya ini menjadi suatu kesulitan tersendiri. Ya kan? Kenapa menjadi kesulitan tersendiri? Ya, karena dengan begitu, dengan metode pembelajaran klasik seperti ini, kerja kita menjadi dua kali. Yang pertama, kita harus mengartikan, menerjemahkan isi dari kitab tersebut atau teksnya, teks pembelajaran tersebut. Misalkan nahwu pakai jurmiyah, ada ibarah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, al-kalamu lafdun murakkabun mufidun bil wati, misalkan. Nah, kita harus paham dulu ibarahnya, kita artikan ibarahnya, terjemahkan itu ke dalam bahasa kita yang kita pahami. Kemudian baru kita memahami teori-teori gramatikalnya atau teori-teori yang disampaikan, kaidah-kaidah yang disampaikan dari kitab tersebut. Jadi kerja dua kalinya adalah kita mengartikan dulu ke dalam bahasa kita yang kita pahami, kedua kita memahami teori yang atau isi yang ingin disampaikan dari kitab tersebut. Ya, itu barangkali faktor utama yang membuat kenapa bahasa Arab terkesan sulit, khususnya bagi pemula. Karena pemula pastinya belum memiliki banyak kosakata dalam bahasa Arab, atau belum bisa memahami secara, namanya saja orang baru mau belajar. Itu. Nah, alhamdulillah
buku yang di depan kita ini atau kitab yang dijadikan muqarrar di Baitul Quran yaitu Muntaha, sistemnya sangat cocok buat pemula. Buat kita para santri yang pemula baru ingin belajar kitab kuning sangat cocok. Kenapa? Karena pertama menggunakan bahasa Indonesia yang pastinya itu adalah bahasa ibu kita dan mudah dipahami. Kedua, sistematikanya, penyusunannya sangat cocok untuk pemula gitu. Jadi tidak perlu pusing-pusing memahami bahasa Arab yang klasik seperti itu. Insyaallah buku ini sangat cocok gitu. Nah, itu barangkali bab satunya ya. Jadi insya Allah sudah sangat tepat ketika kita mempelajari buku ini bagi kita yang belum mengetahui sama sekali tentang seluk-beluk bahasa Arab. Kecuali kalau kita mau memperdalam bahasa Arab atau nahwu tersebut. Untuk kita mau memperdalam, maka sangat tepat ketika kita gunakan kitab-kitab seperti Matan Jumiyah, Imriti, Alfiyah dan matan-matan dalam fan ilmu nahwu yang lainnya. Tapi kalau hanya ingin baru memulai step masuk pintu ke dalam bahasa Arab, maka sudah sangat cocok kitab-kitab dengan bahasa Indonesia seperti ini. Contohnya adalah kitab Muntaha. Itu barangkali itu bab satunya. Insya Allah kalian harus ulang-ulang video ini, juga ulang-ulang teks yang ada di sini. Iya, kita langsung saja kita menanjak kepada bab selanjutnya yaitu bab 2 dengan judul bagaimana agar bisa berinteraksi dengan teks-teks Arab. Bagaimana agar bisa berinteraksi dengan teks-teks Arab. Bagaimana kita bisa mengolah teks-teks Arab tersebut menjadi suatu makna yang kita pahami. Jadi isi dari penulis yang menulis kitabnya dengan bahasa Arab, kita bisa ambil ilmunya, isinya bisa sampai kepada kita. Bagaimana caranya? Yang pertama pastinya adalah kita harus mengubah dulu simbol menjadi bunyi. Maksudnya apa simbol? Teks-teks dalam bahasa Arab itu terdiri pasti dari huruf-huruf hijaiyah, ya kan? Nah, huruf-huruf hijaiyah inilah yang disebut simbol. Nah, simbol ini kita ubah menjadi suatu bunyi. Contohnya apa? Contohnya zahaba. Nah, zahaba. Ya, saya tuliskan ya. Zahaba. Ya. Ada 3 huruf di sini, yaitu huruf, saya tuliskan di bawahnya, zai, ada huruf za, ada huruf ha, ada huruf ba. Nah ini aslinya adalah simbol, ya. Ini adalah simbol. Begitu juga kata-kata dalam bahasa lain. Dalam bahasa Indonesia kita gunakan simbol Latin, ya kan? Dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa ada aksara purwacaraka. Nah, kalau dalam bahasa Arab simbol yang digunakan adalah huruf hijaiyah. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita bisa berinteraksi dengan teks-teks Arab, bisa memahami teks-teks Arab? Pastinya adalah dengan apa? Mengubah simbol tadi menjadi suatu bunyi. Ini kan simbol. Bunyinya seperti apa kalau kita ubah menjadi bunyi? Ini simbolnya kayak seperti ini bentuknya. Kita ubah jadi bunyi menjadi za, ya kan? Ini simbolnya seperti ini. Kita ubah menjadi bunyi seperti apa bunyinya? Ha, ya kan? Dan ini simbolnya seperti ini. Kita ubah menjadi suatu bunyi jadi ba. Kalau seluruhan simbol kita gabung, kalau kita ubah menjadi suatu bunyi, jadinya zahaba, zahaba. Nah, adapun cara berinteraksi dengan teks Arab yang pertama ini yaitu mengubah simbol menjadi suatu bunyi, itu kita pelajari dalam ilmu tajwid. Kita pelajari dalam ilmu tajwid. Pastinya santri-santri sekalian, para penghafal Al-Quran ini sudah paham betul, karena sebelum tahfidz mereka melewati terlebih dahulu marhalah tahsin. Di situ antum sekalian para santri belajar tajwid. Itu step yang pertama adalah bagaimana mengubah simbol menjadi bunyi. Lalu bagaimana step kedua, yaitu step terakhir,
daripada cara kita berinteraksi dengan teks-teks berbahasa Arab, dengan kitab kuning, dengan kitab gundul, atau dengan kitab jenggotan, apapun istilahnya. Step yang kedua adalah mengubah simbol tadi. Ini kan simbol nih. Kalau tadi yang pertama mengubah simbol menjadi suara, sekarang mengubah simbol menjadi makna, mengubah simbol menjadi arti, mengubah simbol menjadi sesuatu yang bisa kita pahami. Nah, barangkali kalau mengubah simbol menjadi bunyi saja, kita belum bisa sampai kepada kita maksud dan tujuan daripada simbol tersebut, ya kan? Nah, contohnya seperti orang mendengarkan murattal Quran, tapi dia tidak paham bahasa Arab, tidak paham artinya. Mungkin dia bisa terpesona dengan alunan suaranya yang merdu, dengan tartilnya, akan tetapi tidak bisa meresapi maknanya. Nah, step yang kedua ini yaitu mengubah simbol menjadi suatu makna atau arti adalah itu tugasnya, supaya bisa sampai isi daripada teks-teks itu ke dalam pemahaman kita atau hati kita. Jadi mengubah simbol menjadi makna. Nah, mengubah simbol menjadi, contohnya apa? Contohnya tulisan yang awal tadi, zahaba, ya, zahaba, bentuknya seperti itu, simbolnya seperti itu ketika digabung zahaba. Nah, mengartikannya, memaknainya, kalau dalam bahasa ibu kita, bahasa Indonesia adalah pergi, ya, pergi. Intiqal min makan ila akhar, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau itu definisi bergerak. Pokoknya dia pergi. Nah, maknanya daripada zahaba, simbolnya seperti itu adalah pergi, ya. Zahaba maknanya pergi, telah pergi. Itu bagaimana kita mengubah simbol menjadi makna, ya. Begitu pula dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kan teks dalam bahasa Arab, ya. Mushaf itu teks dalam bahasa Arab, yang mana ketika kita bisa mengolah teks itu menjadi satu kepahaman, kita bisa tahu artinya, kita bisa mengerti apa maksudnya, maka itu kita sudah melalui step yang kedua, yaitu mengubah simbol menjadi teks, mengubah simbol menjadi makna atau arti, gitu. Makanya sangat beruntung orang-orang yang membaca Al-Quran lalu dia bisa menangis karena membacanya. Berarti dia sudah melalui teks yang kedua, yaitu dia bisa mengubah simbol-simbol tersebut menjadi makna yang tertancap di dalam hatinya, insya Allah. Barangkali itu sekilas dari, nah ada lagi step yang kedua ini, yaitu mengubah simbol menjadi satu makna. Dipelajarinya di mana? Kalau tadi kan mengubah simbol menjadi suatu bunyi, itu dipelajari di ilmu tajwid atau tahsin, ya. Nah, maka step yang kedua yaitu memahami simbol menjadi suatu makna. Ini kita pelajari di pelajaran kita ini. Apa itu? Yaitu pelajaran ilmu nahwu dan shorab. Ilmu nahwu, ya. Ilmu nahwu dan shorab. Oke, ilmu nahwu dan shorab keduanya. Atau bahasa lainnya yaitu qawaid lugawiyah, kaidah-kaidah bahasa. Pokoknya tentang bahasa lughah. Itu kita step kedua, itu mengubah teks, mengubah simbol menjadi suatu makna. Ini kitab yang kita pelajari ini adalah salah satu metode untuk mengubah simbol menjadi satu makna, gitu. Jadi ingat-ingat, cara berinteraksi dengan teks-teks Arab adalah dua cara. Yang pertama, dua cara yang sangat penting. Yang pertama adalah merubah simbol menjadi suara, ya, dan ini dipelajari dalam ilmu tajwid. Yang kedua, mengubah simbol menjadi makna. Yang ini dipelajari dalam ilmu nahwu atau qawaid lugawiyah. Yang mana buku ini yang akan kita pelajari fokusnya di step kedua, yaitu mengubah simbol menjadi satu makna. Lanjut kepada bab 3, bagaimana cara memahami teks Arab. Untuk memahami teks Arab, kita terlebih dahulu harus paham betul bahwasanya teks-teks dalam bahasa Arab, baik kitab ataupun apapun dalam bahasa Arab, itu terbentuk dari paragraf-paragraf. Kitab, suatu kitab atau teks lainnya dengan bahasa Arab atau bahasa lainnya, itu pasti disusun daripada paragraf-paragraf. Sama dengan bahasa Indonesia, buku novel segala macam. Kalau kita lihat itu terbentuk dari paragraf-paragraf.
Lah paragraf ini tersusun dari kalimat-kalimat. Jadi dalam paragraf itu menjadi suatu paragraf ketika dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang menyusun paragraf tersebut. Ya. Lalu kemudian kalimat ini tersusun dari prasa-prasa atau penggalan kalimat, prasa-prasa. Ya. Prasa-prasa ini juga tersusun dari kata-kata. Satuan terkecil daripada teks Arab adalah kata. Itu yang perlu kita paham betul adalah satuan terkecil dari satu teks bahasa Arab apapun itu adalah kata. Nah, berarti kita harus paham konsepsi suatu kata atau bentuk suatu kata. Contohnya dalam bahasa Arab. Ya. Saya gambarkan sistematikanya tadi biar lebih rinci. Nih, pertama teks dalam bahasa Arab, teks bahasa Arab. Ya, teks bahasa Arab ini tersusun dari paragraf-paragraf tersusun dari kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat tersusun dari frasa-frasa. Bukan perasaannya, frasa-frasa. Frasa sendiri terbentuk, nah ini intinya, terbentuk dari kata-kata, kata per kata, ya, kata per kata. Jadi satuan terkecil adalah kata. Nah, untuk memahami teks bahasa Arab, pastinya kita harus memahami kata dalam bahasa Arab atau mufradat, atau kalau dalam bahasa Arabnya kalimat, satu kata kalimat. Nah, pemahaman akan kata ini adanya dipelajari dalam ilmu shorof. Konsepsi dalam suatu kata, satuan kata itu adanya di ilmu shorof. Contohnya apa? Zahaba, itu kan satu kata yang saya tulisin tadi. Zahaba. Nanti kita pelajari bentuk kata-kata lainnya. Jadi mempelajari satu kata ditinjau dari bentuk-bentuknya. Zahaba ya zahabu, zihaban, madhaban huwa zahibun wa dzaka madhubun, izhab la tazhab. Ya. Pokoknya itu satu kata dibentuk menjadi ditinjau dari bentuk-bentuk lainnya. Nah, pelajaran tentang satu kata adanya di ilmu shorof. Gitu. Ilmu shorof. Tapi ternyata memahami ilmu tentang konsepsi suatu kata, yaitu ilmu shorof saja tidak cukup. Kita harus juga memahami. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan ada tulisan, ada di kitabnya juga, surga sombong bisa masuk tidak orang. Ada kalimat begini, surga sombong bisa masuk tidak orang. Kira-kira pada paham atau tidak? Saya tungguin. Surga masuk bisa sombong tidak orang. Nah, pastinya kan nggak paham. Ya, kenapa tidak paham? Padahal tiap kata yang ada di situ, surga masuk sombong tidak bisa orang, itu tiap katanya kalian paham maksudnya. Surga paham maksudnya, orang paham maksudnya, tidak paham maksudnya, sombong paham maksudnya. Akan tetapi satu kesatuan kalimat itu kalian tidak bisa memahami apa maksud yang dituju daripada penuturnya. Surga masuk tidak bisa sombong orang. Ya, kenapa? Karena paham makna dari satu kata saja, paham bentuk kata saja, atau konsepsi satu kata saja tidak cukup. Paham ilmu shorof saja tidak cukup. Kita perlu memahami apa? Yang kedua adalah memahami sistem merangkai kata. Kenapa tadi kita tidak bisa pahami kata surga sombong tidak bisa orang? Karena katanya sudah benar, tapi rangkaian katanya yang belum benar. Nah, kalau kita benarkan rangkaian katanya menjadi orang sombong tidak bisa masuk surga. Orang sombong tidak bisa masuk surga. Kan baru paham. Orang sombong tidak bisa masuk surga. Katanya paham, rangkaiannya juga paham. Kenapa bisa paham? Karena rangkaiannya pas. Nah, ilmu tentang merangkai kata ini atau konsepsi dari rangkaian suatu kata membentuk satu kalimat ini kalau dalam bahasa Arab dipelajari dalam ilmu Nahu atau ilmu i'rab, ya, ilmu nahu atau ilmu i'rab. Nah, itu barangkali
2 step untuk memahami teks dalam bahasa Arab. Pahami katanya terlebih dahulu karena itu adalah satuan terkecil daripada suatu teks bahasa Arab. Lalu pahami rangkaian katanya. Memahami kata, satuan terkecilnya kita pahami dengan ilmu shorof. Memahami rangkaian kata kita pahami dengan ilmu nahwu atau i'rab. Nah, kedua ilmu tersebut, ilmu nahwu atau i'rab dan ilmu shorof, itu kita pelajari dalam kitab Muntaha ini. Insyaallah ke depan kita akan menghatamkan kitab ini. Insyaallah. Itu bab ketiga. Sedikit dan terakhir kita akan masuk ke dalam bagian kedua, yaitu yang pertama yaitu ilmu shorof atau bab 4, tapi sebagian saja. Ya. Kita akan membahas tentang konsepsi kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kata itu apa saja sih? Apa saja yang disebut kata, apa saja yang membentuk kata atau satu kalimat. Ya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ini sudah ma'ruf, sudah masyhur. Maksudnya kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga harfun, haraf. Nah, kalau bisa jangan disebut huruf tapi haraf supaya tidak talabus, tidak talabus antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia huruf tapi bahasa Arab harfun atau haraf. Ya. Jadi isim kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 atau ada 3 bagian yang disebut kata, yaitu isim, haraf dan isim, fiil dan haraf. Isim, fiil dan haraf. Kita pretelin satu-satu ya, sedikit saja. Ini ada. Baik, kata dalam bahasa Arab atau kalimat, ya, kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama apa? Yang pertama isim. Yang kedua apa? Yang kedua fi'il. Yang ketiga harfun. Ya, pokoknya kalau ada kata dalam bahasa Arab, tadi kan satuan terkecil dalam bahasa Arab adalah kata. Nah, kata itu tidak terlepas, imma dia isim, imma dia fi'il, imma dia harfun. Nggak terlepas dari 3 ini, nggak ada bagian lain. Kalau nggak dia isim, ya fi'il, kalau nggak fi'il juga ya harf. Antara 3 ini pasti itu kata. Lalu apa itu isim? Isim adalah kata, isim adalah kata yang maknanya tidak terikat atau tidak berhubungan dengan waktu. Isim adalah kata yang maknanya tidak terikat atau tidak berhubungan dengan waktu. Contohnya apa? Contohnya di sini insanun atau zaidun atau kitabun. Artinya apa? Insanun artinya manusia, zaidun artinya zaid, nama orang, kitabun artinya kitab atau buku. Ya. Insanun, kalimat insanun atau kata insanun ini tidak terikat dengan waktu sama sekali. Kenapa kita katakan tidak terikat dengan waktu? Karena kita tidak bisa bertanya. Insanun, manusia. Kapan manusia? Apa sudah manusia atau sedang manusia? Kan tidak mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya. Karena dia bukan kata kerja. Gitu. Ya. Jadi isim itu adalah satu kalimat atau kata yang tidak berkaitan dengan waktu, tidak berhubungan dengan waktu. Contohnya insan, zaid dan kitab. Kita nggak bisa tanya kapan insan, mata insan, ya, kapan manusia, kapan zaid, kapan kitab. Maka dari itu disebut isim, suatu kalimat atau kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Adapun fiil adalah kebalikannya daripada isim, yaitu satu kata atau kalimat, satu kata yang maknanya berkaitan dengan waktu, yang maknanya berhubungan, berkaitan dengan waktu. Contohnya apa? Contohnya tadi zahaba, ya,
Darosa, kataba, ya. Zahaba pergi, darosa belajar, kataba menulis. Ini disebut fi'il. Kalau dalam bahasa Indonesia gampangnya kata kerja. Definisinya adalah suatu kalimat atau kalimah atau kata yang apa? Berkaitan dengan waktu. Baik itu waktu yang sedang dilakukan, telah dilakukan ataupun akan dilakukan. Ya. Contohnya zahaba, pergi. Kita bisa bertanya, kapan pergi? Apakah telah pergi atau sedang pergi atau akan pergi? Contohnya di sini zahaba, telah pergi, fi'il madhi. Ya, jadi fi'il itu kata kerja. Yang mana kata kerja, pekerjaan itu berkaitan dengan waktu. Ya. Jadi fi'il itu kata yang berkaitan dengan waktu. Contohnya zahaba, darosa. Kita bisa bertanya kapan dia pergi, kapan dia menulis, dan kapan dia belajar. Lalu ada yang selanjutnya yaitu huruf. Ya, huruf. Apa itu huruf? Huruf ini berlainan daripada kedua yang sebelumnya. Huruf itu adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau di sini di apa? Diartikan atau didefinisikan dengan kata yang tidak bermakna sebelum digabung dengan kata lain. Kata yang tidak bermakna sebelum digabung dengan kata lain. Jadi kalau dia berdiri sendiri, dia nggak ada maknanya, nggak guna maknanya. Contohnya apa? Contohnya fi, ya. Contohnya ba, bi, ya. Contohnya min, ya. Ya, contohnya min. Fi boleh kita artikan di dalam, tapi ketika sudah bergabung dengan kata lain yang mana dia menuju kepada makna di dalam atau di. Contohnya fil fasli, ana fil fasli, ana fil fasli, saya di dalam kelas. Boleh kita artikan di dalam, boleh kita artikan di dalam. Ana fil fasli. Kenapa? Karena dia sudah bergabung dengan kata lain. Sudah bergabung dengan kata ana, sudah bergabung dengan kata al-fasl. Maka fi di sini bermakna di dalam. Dia hanya memiliki makna ketika dia bergabung dengan kata lain. Sebab mengapa? Kalau kita ambil contoh lain, di lain kondisi fi bisa saja tidak bermakna di dalam. Ya. Fi bisa saja tidak bermakna di dalam. Contohnya apa? Ini harus dihapus dulu. Contohnya adalah dakhalatin nar atau dakhalatin imra'atun nar. Imra'atun an-nar fi hirratin. Dakhalat imra'atun, dakhalatin imra'atun, telah masuk seorang perempuan kepada an-nar, neraka. Telah masuk seorang perempuan kepada neraka fi hirratin. Hirra artinya apa? Anak kucing atau kucing. Hirra artinya kucing. Masa kita artikan telah masuk perempuan ke neraka di dalam kucing? Kan tidak masuk, ya. Maka fi di sini artinya karena, ya. Telah masuk seorang perempuan ke dalam neraka karena sebab seekor kucing. Kan ada ceritanya yang orang perempuan masuk neraka karena membiarkan kucingnya mati kelaparan. Ya, fi. Jadi fi itu atau harap yang lainnya seperti bi, ba, domin itu adalah satu kata yang maknanya tidak bisa berdiri sendiri atau tidak memiliki makna kecuali ketika bergabung dengan kata yang lain. Itu. Barangkali itu pertemuan singkat kita untuk sesi ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa bertanya di grup WhatsApp atau langsung lihat ke kitabnya, langsung baca, pahami,
masih ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ana di grup WhatsApp insyaallah. Hakadha minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.